Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga ya pada hari keempat ini, yaitu rehabilitasi medis pada pasien COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis KFR. Dr. Siti Chandra sudah bergabung dengan kita, Dok? Sudah, Dok. Ya, Dok. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dok. Izin saya share screen ya, Dok? Saya bacakan boleh, CV dulu ya, Dok. Ini untuk Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis KFR, saat ini merupakan kepala dari Departemen Rehabilitasi dan Physical Medicine di Rumah Sakit Persahabatan dan kepala dari Komite Medis Rumah Sakit Persahabatan, anggota dari Prevention and Control of Infection Rumah Sakit Persahabatan, dan clinical teacher dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga merupakan dokter konsultan fisiologis dan rehabilitasi medik di RSUD Wisma Atlet. Untuk pendidikannya, Dr. Siti Chandra dari tahun 1993 merupakan lulusan dari Universitas Trisakti Indonesia, dan tahun 2002 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk KFR-nya, dan banyak lagi yang lainnya, Dok, ya. Ya, baik. Untuk materinya saya serahkan ke Dr. Siti Chandra. Silakan. Terima kasih, Dok. Izin saya share screen. Mungkin screen-nya bisa di stop dulu, Dok, supaya saya bisa share screen. Apakah sudah terlihat, Dok? Ya, sudah terlihat, Dok. Oke. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat sekalian yang mengikuti acara dari RSDC WA Academy. Saya Siti Chandra dari Komite Medik Rumah Sakit RSDC WA Academy akan membawakan tentang rehabilitasi medis pada COVID-19. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang kita bawakan bermanfaat untuk kita semua. Ini kurikulum vitae saya sudah dibacakan tadi oleh moderator Dr. Fadel. Terima kasih. Kemudian sebagai objektif, apa yang mau saya bicarakan tentang dari rehabilitasi, tentang dampak COVID pada sistem respirasi ditinjau dari kami bidang rehabilitasi, kemudian melihat mekanisme bernafas dari kami di bidang rehabilitasi, serta apa yang kami bisa bantu untuk mensupport tim dalam penata laksanaan rehabilitasi bagi pasien COVID-19. Ini sekedar reminding, seluruh sejawat saya sudah terpapar tentang hal ini selama setahun terakhir, bagaimana tentang mekanisme COVID dan penularannya. Demikian juga ini apa yang which affect you, apa yang mempengaruhi di kita, apa di dalam tubuh manusia. Sejak dari masuk sampai kemudian muncul adanya inflamasi sampai ada dampaknya. Apa yang kami bisa kerjakan dari rehabilitasi? Kami menitik beratkan pada promotif, preventif, kuratif, dan terakhir adalah rehabilitatif. Karena di kami sebaiknya inilah mempertahankan, kalau bisa meningkatkan kemampuan fungsional. Karena semua yang sudah hilang tidak bisa kembali. Jadi kemampuan fungsional yang tersisa dari sistem respirasi atau yang mengakibatkan kebugaran pasien atau terganggu atau disfungsi itu dioptimalkan. Dengan cara tadi rehabilitatif yang promotif itu misalnya mengingatkan dengan promkes, menghimbau untuk menjaga pernafasan sebelum terpapar sakit dengan strategi 5M, dengan strategi semua yang dikatakan untuk promosi kesehatan itu salah satu juga dalam promotif rehab, karena kita harus infokan kalau nggak latihan, kalau nggak dijaga pernafasannya, apabila nanti terdampak, pernafasan yang modalnya kurang baik terdampak akan tambah buruk sehingga pengembangan paru-parunya tidak baik. Belum selesai kita menghadapi COVID,
masih juga kita menghadapi pasca COVID. Setelah sembuh dari COVID-nya, belum selesai. Akan ada long COVID mungkin karena inflamasinya masih ada. Artinya apa inflamasi itu? Sisa-sisa dari dampak kebakaran hutan akibat sitokin storm-nya masih ada. Sehingga selalu ada peradangan. Kok tenggorokan saya selalu nggak enak ya? Kok nafas saya tetap nggak plong ya? Udah enakan sih dibanding waktu sakit, tapi kok nggak plong? Kok cepet capek ya? Kok sakit kepala ya? Dan keluhan-keluhan lainnya. Nanti akan ada skemanya di sini. Ini problem fungsional terkait dari kami di bidang rehabilitasi. Kalau awal apa yang bisa kami bantu untuk mengatasi sesak? Paling sering ada kami berikan posisi. Nanti ada beberapa yang di belakang yang kita akan infokan. Kemudian gangguan gerak dada. Karena dadanya tidak banyak bergerak. Kalau orang itu orang yang olahragawan, pernafasannya bagus sebelumnya, nggak masalah. Tapi orang yang mager, diam, nggak banyak bergerak, atau mungkin hanya berbaring saja, atau berbaring lama akibat sakitnya, gerakan tidak banyak karena gravitasinya tidak bergerak dengan gerakan otot yang diam. Aktivitas ototnya berkurang. Otot kalau tidak dipakai akan hilang kekuatannya atau disfungsi, atau mungkin kalau lihat yang latihan beban ototnya besar-besar, tidak latihan ototnya kempes, ini juga sama, namanya disuse, otot yang tidak digunakan. Kekuatannya bisa turun, bisa. Pola nafas terganggu pasti gitu. Nah, setelah masa akut dia rawat inap atau dan menjelang pulang akan ada gangguan dari otot-otot tersebut. Otot nafasnya, gangguan pengembangannya, gangguan diafragmanya, gangguan untuk membersihkan jalan nafas karena nggak pernah latihan. Jadi numpuk pasti sampahnya gitu. Kemudian kelelahan secara umum, gangguan psikologis pasti, post traumatic stress disorder akibat diisolasi, akibat mendapatkan infeksi COVID itu bukan hal yang menyenangkan buat setiap individu, dan mekanisme pertahanan diri setiap seseorang itu berbeda karena juga dipengaruhi oleh support dari lingkungannya. Ini beberapa jurnal terkait dengan preparing phase 3. Jadi setelah ikakut, rawat inap, discharge, dan long COVID panjang-panjangnya nanti. Karena inflamasi ada yang di dalam penelitian kohort bertahan sampai dengan 12 bulan. Baru 12 bulan karena COVID ini adalah new emerging disease di mana kasus infeksi baru yang sama-sama semua sedang mempelajari. Ini dari WHO case report form untuk post-COVID. Mereka lihat diawasi dalam sampai 4-8 minggu, kemudian 4-5 bulan, sampai 7-8 bulan, dan inflamasinya itu masih ada sampai dengan 13-14 bulan. Ini efek pasca COVID yang tadi saya katakan. Dari diagram akan nampak lebih terlihat. 58% fatigue atau lelah. Kok saya cepet capek ya? Apabila tadinya senang menyanyi, saya biasa menyanyi, biasa dok nonstop nggak masalah. Sekarang baru satu lagu belum selesai aja sudah lelah. Lelah aja dok, capek aja gitu. Bahkan ada yang saya tuh cuma duduk di mobil tidak nyetir, disetirin kok capek ya. Dia lupa menegakkan badan. Kalau tidak bersandar sempurna, baik kepalanya juga disandarkan. Energinya dibutuhkan untuk menjaga postur badannya dan itu makan banyak tenaga dan itu membuat dia lelah. Ini mekanisme bernafas ditinjau dari kami, rehabilitasi respirasi. Jadi kita tahu ada afferent respon nafas ke atas untuk meminta kepada pusat nafas, hai bernafaslah gitu. Jadi kalau kita saturasi oksigennya turun atau CO2-nya naik, pasti akan gasping, hiperventilasi. Apakah mekanisme ini terjadi? Mekanisme ini juga terganggu pada mekanisme infeksi COVID karena infeksinya sangat cepat. Berbeda dengan gangguan-gangguan yang kronis yang bisa adaptasi perlahan-lahan. Kalau ini jadi lemot, delay dia mengetahui. Jadi early recognizing atau mengenali secara awal, kita jadi tahu apa yang harus kita konservasi untuk mengurangi disfungsi masa ke depannya. Mekanisme pernafasan. Ini sejawat masih ingat ya, ini sekedar reminding, otot yang seperti dome atau kubah ini adalah diafragma, seperti parasut bentuknya. Dia membatasi rongga dada dengan rongga perut. Meskipun kita punya diafragma satu lagi, diafragma pelvis, yang membatasi rongga perut dengan rongga panggul. Dan itu bekerja dengan sinergi yang luar biasa, menjaga tekanan di dalam badan kita, sehingga semua organ yang floating atau mengambang dengan bergelantungan di dalam badan kita terjaga dengan luar biasa oleh penciptanya. Kemudian kita lihat bagaimana dia breathing in, tarik nafas, bagaimana breathing out. Diafragma itu bergerak.
iga-iga melebar, kemudian recoil lagi untuk dia mengempeskan diri. Ini kenapa saya sebut kalibrasi postur. Mungkin mengingat ada cincin, ada rantai ya, gambar rantai itu sebagai suatu ilustrasi bahwa badan kita tidak sendiri. Dari ujung kepala sampai ankle atau tumit itu bersambung, satu padu jadi satu. Keluhan di ujung pasti akan ada dampak ke ujung yang lainnya. Mungkin sekarang, aduh dok saya sakit leher, sakit pundak, dan lain-lain. Dia lupa. Mungkin kakinya pernah bermasalah. Kaki itu yang mijak ke bumi. Kaki itu dasar core kita ke bumi. Bayangin suatu bangunan. Kalau pondasinya terganggu, jangan minta bangunan itu kokoh. Kita tidak instan. Semua yang kita keluhkan itu merupakan deposito keluhan bertahun-tahun. Tubuh kita sudah teriak, tapi kita mungkin tidak tanggap. Begitu kena badai seperti COVID yang menghancurkan seluruh sistem utama, kalau modalnya tidak baik sebelumnya, maka keluhan itu akan muncul. Jadi banyak pasien-pasien yang nyeri muskuloskeletalnya kambuh saat diisolasi. Banyak. Bikin sakit kepala kami. Apa yang kami bisa kerjakan? Misalnya sakit pinggangnya kambuh, sakit dadanya kambuh. Kenapa kambuh? Diafragma nempelnya di situ. Disuruh milih dia. Apa dia mau bantu nafas atau mau bantu pegangin punggung? Jadi kalau ada masalah, udah pasti akan kambuh karena dia mengutamakan nafasnya, jadi nggak ada yang megang pinggang punggungnya. Jadi pasti akan nyeri. Korelasi antar bagian itu akan terganggu. Sehingga saya gambarkan rantai itu mengatakan untuk bahwa kita saling terkait. Tidak bisa hanya mengurusi satu bagian karena tubuh diciptakan utuh oleh Sang Penciptanya. Ini gerakan otot-otot tadi. Kenapa saya tulis upper trapezius, otot leher? Mungkin lupa, sering semuanya bersandar, kepala tidak disandarkan. Betapa capeknya dia, betapa lelahnya dia. Sehingga kalibrasi postur tadi yang saya katakan, coba merapat di dinding. Mungkin pasien-pasien dilihat kalau dia duduk nampak, kepalanya apakah forward head, nunduk ke depan gitu. Texting neck biasa, megang gadget atau postur yang mungkin saat ini di era pandemi Zoom fatigue, kalian banyak dalam posisi yang duduk lama dengan Zoom, rapat dengan Zoom, semua aktivitas dengan Zoom. Kalau lagi Zoom udahlah mepet aja ke tembok, duduknya kepalanya disandarkan supaya kalibrasi postur. Otot-ototnya istirahat. Otot-otot ini apabila bekerja maksimal kemudian over dari pekerjaan sehari-hari, maka akan melemahkan fungsinya. Nggak ada yang bantuin diafragma untuk mengembangkan dada. Ini tarik nafas, apa yang terjadi, kemudian ini saat buang nafas. Sebetulnya sih ini adalah aktivitas buang nafas itu recoil. Tapi beberapa pasien yang memang buang nafasnya sudah terganggu, seperti pasien dengan riwayat asma, pasien-pasien dengan PPOK yang susah buang nafas dengan baik. Ini lebih dari masalah buat mereka. Ini yang kami kerjakan, ada penelitian dengan menghitung duduk berdiri pada pasien dengan kami pantau dengan telerehabilitasi karena tidak dalam perawatan di rumah sakit, dan pasien-pasien yang menjaga kesehatan pernafasannya, latihan dia mengembangkan dada, latihan dekalibrasi posturnya, hasilnya lebih baik untuk aktivitas. Ini salah satu bukti untuk jurnal untuk rehabilitasi pasca COVID. Diberikan materi edukasi di RSDCWA juga banyak materi edukasi dan informasi yang luar biasa yang diberikan. Kemudian exercise-nya apa dan apa yang dikerjakan. Dampak terkait respirasi yang tadi saya katakan, apabila diberikan latihan pernafasan lebih awal, setidaknya dia bisa menjaga elastisitas jaringan nafasnya, oksigenasinya lebih baik. Pasien yang dalam kondisi berat melihat saja saturasi cukup segini, minta oksigen, belum tentu situ. Karena CO2-nya bisa naik, dia harus bisa ngeluarin dengan baik. Itu kita sebut sebagai pencucian CO2 atau CO2 washing out. Jadi kami melihat, karena dari rehabilitasi kami tidak melihat penyakit dasar, kami melihat disfungsi. Gangguannya di mana sih? Mungkin kardiorespirasi, jadi dia cepat lelah, dia batuk, dia sesek, dahaknya banyak. Apa yang bisa diberi? Latihan relaksasi, posisi apa yang bisa diberikan? Ini berbeda untuk tiap pasien, tidak bisa disamakan. Tapi setidaknya tolong dicobakan. Nanti kalau sejawat melihat video yang dari Wisma Atlet, AMPA itu di dalam RSDCWA Academy, nanti bisa ada beberapa latihan yang bisa dicontoh dan dicobakan mana yang paling fit untuk pasien. Nyeri muskuloskeletal, nyeri sendi, otot, mungkin perlu modalitas atau exercise untuk stretching, koreksi postur. Karena tadi kalau sebelum dia terkena COVID sudah tightness atau kaku semua sendi-sendinya, ya akan berdampak untuk nafas jadi sulit. Post ICU syndrome.
jelas disfungsi. Karena ada yang dikenal sebagai critical illness polyneuromyopathy atau ICU acquired miss. Pasien ini tidak baring, tidak bergerak banyak, otot-ototnya habis, terutama otot-otot untuk nafas. Jadi waktu dia keluar dari ICU harus dikejar itu untuk membalikan fungsi otot nafas. Minimal positioning, minimal prone-nya harus diperbaiki, latihan diafragmanya harus dikerjakan, dan tidak boleh malas karena tidak ada obat untuk mengembalikan fungsi otot. Adanya latihan. Kita dulu tidak minum obat untuk bisa naik sepeda, tapi kita harus belajar naik sepeda. Gitu. Post traumatic stress disorder, post PTSD, post ICU juga sangat banyak dijamin. Dengan COVID saja ada PTSD, apalagi dengan ICU survival. Dan efek ini juga pada keluarganya. Keluarga pasien COVID juga mengalami stres yang sama besarnya. Tata laksana ini yang kami kerjakan di rawat inap. Apabila hands on dokter, kalau kami tim rehab bisa pegang langsung. Kalau tidak, kita bisa delivering melalui telerehab atau melalui monitoring seperti yang dikerjakan di Wisma Atlet. Sejawat saya dokter umum luar biasa, bisa melakukan transfer knowledge dengan kami untuk seoptimal mungkin bagi pasien yang dirawat. Ini self management, artinya apa? Kalau capek, posisinya ini high cycling, atur nafas miring. Nggak bisa tengkurap, miring. Miringnya gimana? Miring menuju tengkurap. Jadi seperti pakai guling, meluk guling gitu. Kalau forward lean sitting itu mengistirahatkan otot dada bagian depan atau yang kita kenal sebagai pectoralis, sehingga dia posisinya jadi lebih hemat energi. Seperti kalau kita belanja gelendot di troli, karena itu hemat energi untuk kita bernafas saat bergerak. Atau bersandar ke depan. Kalau di kasir yang gelendot ke tempat tatakan tangan yang di depan itu, atau leaning backward, sandar ke tembok, nggak ada jongkok. Karena gravity harus didekati. Jadi kalau makin jauh dari gravity makin berat effortnya. Ini monitoring untuk respirasi dari kami, terutama secara fungsi. Yang banyak dikenal otomatis pasti saturasi oksigen. Bisa dibeli, bisa untuk telemonitoring, bisa pasien bisa tinggal baca. Yang ujung kanan yang putih itu adalah peak flow meter. Kami biasa menilainya untuk ekspirasi, bukan drive langsung untuk COVID. Kan COVID itu biasanya di inspiratory. Tapi ada skala Borg. Skala Borg itu mungkin lebih seperti skala nyeri. Kalau sejawat ingat NRS numeric rating scale, skala Likert untuk nyeri, atau visual analog scale atau VAS untuk nyeri itu ada skalanya 0 sampai 10, ini sama, tetapi bedanya ini untuk sesak. Jadi kalau 10 itu sesak hebat. Ditanya dia, sudah mulai nggak nyaman nggak? Kalau sampai dibawa ke IGD itu udah pasti 5 ke atas. Tapi perlu nggak untuk dikenali? Perlu, karena pasien supaya bisa komunikasi. Kalau dulu dia bilang 7, sekarang 5, kan dia sesak, tapi sesaknya berkurang kadarnya. Jadi kita bisa mengobjektifkan hal subjektif. Ini monitoring salah satunya, karena pengembangan kita tidak bisa menggunakan spirometri untuk menilai, kami biasa gunakan juga untuk hal-hal tertentu bisa dengan tes ekspansi kita ukur seberapa sih gitu. Karena geriatri kadang-kadang nggak terlalu banyak kita lihat. Karena untuk memastikan sih ini efek nggak sih, latihannya dikerjakan nggak sih, dan pasien bisa mengukur sendiri, kita ajarkan. Yang di samping adalah breath count test, nanti akan saya bahas bagaimana menghitung nafas. Ini hitung nafas, ada di video juga. Arahannya step by step-nya ada di videonya RSDCWA. Bagian pasien disuruh tarik nafas, kemudian menghitung secara terus-menerus dalam satu tarikan nafas tanpa meniru nafas kembali. Dan dilihat berapa banyak, berapa jauh dia mampu mengcounting dengan suara yang keras dan non-stop deret angka. Ini road score. Itu tadi single dari breath count test. Kalau dalam countingnya dia lebih kurang dari 5, dijamin saturasinya nggak akan nyampe 90. Jadi mungkin kalau sejawat-sejawat dokter yang datang mungkin ke pelayanan primer atau pasien di rumah diinfokan, bisa ngitung nggak sampai 5? Nggak bisa dok. 1, udah kasih. 1, 2, nggak nyampe. Udah deh itu saturasi nggak nyampe 90. Prone-kan dulu, tengkurapkan dulu sementara. Kemudian breath stack dia nanti latihan-latihan berikutnya sambil menunggu tata laksana lebih lanjut, karena kita sama-sama tahu saat ini fasilitas kesehatan overload, tenaga kesehatan juga satu persatu mulai ambruk. Kita juga harus saling menguatkan diri, kita harus bisa memberikan yang terbaik, giving the best with the least resources gitu. Setidaknya mereka bisa menganalisa dirinya sendiri, juga keluarganya, karena kluster keluarga sangat banyak. Edukasi latihan pernafasan, alhamdulillah latihan pernafasan yang direkam, kemudian kami susun bersama dengan tim RSDCWA Academy,
dengan kerja keras yang luar biasa, terima kasih Dr. Helmi dan teman-teman dari RSDC Academy, kami mendapatkan bukti legal untuk haki dari kedua latihan tersebut. Silahkan diakses, itu free, bisa digunakan di semua center. Baik untuk tenaga kesehatan, baik untuk pasien. Kenapa dibuat dua? Karena tenaga kesehatan harus ingat menjaga posturnya. Ingat, badan Anda tidak ditanggung. Jangan sampai nyeri pinggang, nyeri leher, nyeri bahu, sakit ankle-nya karena Anda salah memposisikan pasien. Jadi tolong dibantu betul bagaimana itu proper positioning untuk kita. Kita harus sehat sebelum kita tolong orang lain. Karena kalau kita tidak sehat, siapa yang tolong kita? Ini prone. Salah satu lung recruitment, cara untuk paru mengembangkan diri, salah satunya mekanisme gimana sih dok baliknya pasien. Kalau pasien awake proning, pasiennya sadar gampang. Pasien disuruh minggir, mepet sampai dengan tempat tidur, tepi tempat tidur, bantalnya dipasang di sekitar pusar sampai ke pinggulnya, kemudian ditengkurap. Bantal dibawa. Kalau pasien sulit megang bantal, mungkin perutnya agak besar, ya sudah pasang dulu di sampingnya bantalnya, kemudian ditengkurap di atas bantalnya. Tapi dia mepet dulu minggir sampai ke tepi bed. Kemudian lehernya sakit dong, nggak enak, kasih ganjal. Mungkin dengan selimut yang dilipat, bisa juga dengan bantal kecil. Apabila pasien itu di dalam ruang perawatan ICU dikerjakan oleh lebih dari mungkin sekitar 4 orang ya, karena membutuhkan untuk tenaga untuk membalik dan untuk menjaga interface, karena itu kan banyak sekali periphery yang dipasang, remote central vein sampai dengan ventilator. Atau untuk pasien-pasien dengan high flow nasal kanul. Kalau pasiennya sadar, bisa dimotivasi karena kemampuan dia untuk taat melakukan proning yang bisa idealnya bisa dengan 12 jaman gitu, non continue, itu membantu untuk stretching dalam paru-paru. Kalau nggak di stretching ya nggak melar, ya balik lagi rebound, karena rebound itu akan lebih kuat daripada stretch-nya gitu. Jadi kalau kita bisa mengerjakan lebih lama, pasien dimotivasi, karena penentu keberhasilan adalah dia sendiri. Kalau dia nggak motivasi, kami nggak bisa apa-apa. Ini proning tadi, posisinya ini yang sebelahnya ini di gambar ilustrasi kurang karena dia tidak meletakkan bantal kecil atau lipatan ini ya, liputan selimut pada. Kalau posisi setting di ruang yang terbatas untuk ganjalan, yang mau tidak mau dia harus memilih ganjalannya ditaruh mana. Dan posisi leher lebih nyaman kalau dia miring atau lateral bending ke kanan dan ke kiri, bergantian. Simple breath exercise tadi itu ada latihan menarik nafas bertahap. Tarik nafas, kemudian intinya adalah dia memasukkan udara ke dalam paru-paru secara bertahap sampai padat atau sampai penuh, makanya stack. Jadi tarik, 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 tahan, buang. Gitu. Lakukan terus sesering mungkin. Jangan tanya berapa kali. Kita nggak pernah berhenti bernafas. Bilang aja pasien, kalau mau berhenti bernafas sih silahkan. Tapi begitu ingat kerjakan. Nanti dia akan merasa lega, merasa nyaman. Pada waktu orang yang jarang meregangkan alveolnya atau jarang tengkurap, tampak waktu pertama kali stacking biasanya perih. Regangan dari pleura facialis itu akan berasa. Ini home program atau telerehab. Pasien kita ajarkan seperti tadi yang ada di video, boleh disuruh melihat kayak yang mana yang dia bisa, yang mana yang dia kesulitan. Ini harus dikerjakan, ya dikerjakan karena untuk dia sendiri. Monitoring yang tadi saya sudah bahas. Tipsnya ya kalau namanya latihan, kalau di rumah bagi yang sudah discharge atau yang monitoring karena isolasi di rumah, latihan itu rutin. Minimal ya 2-3 kali seminggu. Tapi kalau dalam masa awal di mana paru itu bisa sringkit atau bisa mengecil, tolonglah dikerjakannya jangan cuma 2-3 kali, kerjakanlah setiap hari untuk Anda sendiri karena Anda tidak pernah istirahat bernafas. Tetap mengingatkan, 5 moment-nya tetap diingatkan, hierarki kontrolnya terus diingatkan karena penggunaan masker yang benar, perlunya dia untuk menjaga lingkungannya, perlunya dia untuk menjaga protokol kesehatan itu penting apalagi untuk kita yang tenaga kesehatan. Sebagai penutup, rehabilitasi medis pada pasien COVID-19 disesuaikan dengan kemampuan fungsional yang dimiliki. Jadi rencana program itu disusun setiap individual, berbeda setiap orang. Karena kita berusaha untuk pemulihan fungsi seoptimal mungkin, meminimalisir disabilitas. Kalau di sini adalah respirasi, ya usahakan parunya mengembang semaksimal mungkin, jangan sampai mengkeret gitu. Untuk dia bisa kembali ke aktivitas semampunya, kita lihat bertahap. Apakah segini aja, Dok? Kalau dia rajin, dia perbaikan. Karena tidak mengembalikan bentuk parunya, tapi mengembalikan
fungsi sehari-hari sampai mana dia bisa bertahan. Karena ada pasien yang tidak latihan, aku sudah negatif kok dia nggak latihan lagi, ternyata setelah sekian bulan disfoni, sesak lagi dia. Kemudian dia, dok saya apa kena infeksi lagi, PCR negatif dan lain-lain, itu kira-kira beberapa bulan yang lalu saya dapatkan, ternyata fibrotiknya naik. Jadi dia harus latihan, mau tidak mau latihan kembali sampai kemudian tercapai lagi pengembangan paru yang baik dan suaranya muncul. Karena power of breathing dari kemampuan untuk sound itu tergantung dari power of breathing. Ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien saat sampai dengan discharge dan pasca infeksi COVID-19. Demikian dari saya dan mohon diingat untuk kita semua, keluarga kita semua semoga selalu terjaga dan mendapatkan kesehatan untuk respirasi di era pandemi kita diselamatkan karena once you cannot breathe, nothing else matter. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Dr. Fadel. Terima kasih. Ya baik dok, terima kasih atas materinya yang luar biasa. Mungkin saya izin selanjutnya stop share ya dok. Ya dok, silakan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan kita sampaikan di kolom chat, nanti akan kita tampilkan supaya kita bisa bahas bersama-sama. Ya, untuk pertanyaan pertama nanti kita sudah ada dok. Dari Dr. Belinda dok. Apa tujuan prone position untuk pasien COVID yang sedang dirawat ya dok? Dan apakah prone position juga ada tempat untuk pasien yang long COVID dalam rangka untuk rehab pasca infeksi COVID? Terima kasih banyak dok. Baik dok. Tadi terima kasih Dr. Belinda. Prone otomatis untuk tadi salah satu slide saya infokan sebagai lung recruitment ya dok. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan masukan volume ke dalam paru-paru karena kita tahu paru-parunya sulit mengembang, adanya infiltrat, adanya inflamasi sehingga rigid kaku. Dengan metode prone otomatis oksigen kan akan mengambil tempat yang paling tinggi ya dok. Meskipun dengan perbedaan tekanan itu mengakibatkan sisi dorsal dari paru-paru lebih mengembang. Kalau ditinjau dari rehabilitasi, kita ingat bahwa tulang punggung adalah satu tulang dengan 33 segmen, bukan 33 tulang. Mulai dari servikal sampai dengan tulang ekor, sampai dengan koksikis. Tulang itu sangat mobile, tulang itu sangat fleksibel. Pada waktu kita tengkurap, tulang itu akan bekerja dengan baik. Jadi prone kurang optimal pada posisi yang ada gangguan di tulang belakang pasti, karena rigid tulang belakang pada ankylosing spondylitis, pada OA di tulang belakang ada sisi tertentu yang pasti tidak akan mengembang dengan baik. Apabila kita lakukan prone, oksigenasi itu secara pasif bisa dioptimalkan. Ini adalah latihan pernafasan paling mager dok yang bisa dikerjakan karena dengan prone otomatis dengan perbedaan biomekanika akan ada peningkatan volume yang masuk ke dalam paru-paru. Apabila kita lakukan lagi aktif recruitment dari oksigen maka seperti jadi kemudian prone disertai dengan breathtaking itu akan lebih bagus lagi pastinya. Kemudian disertai dengan latihan diafragma, dengan latihan tarik nafas dalam itu juga akan lebih baik. Jadi apakah prone position ada tempat untuk pasien long COVID? Jelas dok. Dan jadi saya infokan, karena ini recruitment atau latihan pernafasan paling mager. Sering pasien long COVID, dok enak dok, kalau habis saya tengkurap baru saya rasanya plong lagi. Ya memang gitu. Karena dia mengistirahatkan semuanya, bebannya hanya untuk konsentrasikan untuk pernafasan. Gitu. Jadi tetap dikerjakan. Begitu Dokter Belinda, semoga berkenan. Saya kembalikan Dokter Fadel. Baik, sudah sangat menjawab dari pertanyaan dari Dokter Belinda. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Nia Rahmawinata, relawan RSUD Pasar Minggu. Untuk posisi terbaik untuk rehab pernapasan, apakah posisi kepala lebih rendah dari dada atau posisi sujud atau posisi tengkurap yang lebih baik? Ada beberapa yang mengklaim bahwa posisi sujud sangat memperbaiki oksigenasi pasien. Bagaimana dok menurut pengalaman dokter? Terima kasih. Terima kasih Dr. Fadel. Terima kasih Dr. Nia Rahmawinata. Salam untuk teman-teman sejawat relawan di RSUD Pasar Minggu. Ada Dr. Maria Regina Rahmawati sejawat saya di sana. Jadi posisi terbaik untuk rehab pernafasan apakah posisi kepala lebih rendah dok, seperti sujud atau posisi tengkurap? Sebetulnya tidak hanya sujud, ada juga posisi-posisi tindakan yoga ya, pose-pose yang memang posisi kepala lebih tinggi, kemudian dia men-stretching tulang belakang dan dorsal, jadi sisi dorsal ada di atas. Semua posisi apakah mana yang lebih baik? Sebetulnya sih semua posisi itu baik dok, hanya saja energinya paling sedikit dengan posisi tengkurap.
Karena kalau kita posisi sujud, beban ada di dahi dengan di kedua tangan. Tidak akan bisa lama, Dok. Nggak mungkin 12 jam dalam posisi sujud. Tapi kalau mungkin hitungan 15 menit masih bisa. Pose yoga juga nggak mungkin juga dia 12 jam. Juga pasti dia paling 15 menit, 20 menit boleh dikerjakan. Mana posisi paling mager, yang paling hemat energi, yang paling lama long lasting bisa dikerjakan. Bahkan mungkin sampai tertidur. Bahkan pasien bisa menggunakan waktu tidur malamnya 8 jam sebagai posisinya dengan posisi tengkurap. Tengkurap tidak harus tengkurap penuh dengan diganjal di perut ataupun di leher. Dia bisa modified prone yang saya bilang tadi, meluk guling kemudian mau tengkurap. Itu juga salah satu modified prone gitu. Tapi jangan miringnya miring yang berdadanya telentang. Jadi sisi dorsal ada di bawah, sisi dorsal ada di atas, Dok. Jadi posisi yang paling memperbaiki oksigenasi yang sisi dorsalnya ada di atas, yang paling hemat energinya. Kalau sujud boleh, yoga boleh, tapi nggak tahan lama, Dok. Gitu. Kalau memang dalam jurnal dikatakan efisien tuh ya kalau minimal berapa lama, Dok? Misalnya ada pertanyaan gitu. Di jurnal dikatakan 2 jam aja berefek. Jadi kalau mau 2 jam istirahat lagi, 2 jam miring, 2 jam kemudian jadi miring lagi, boleh. Atau rotasi, ada jurnal yang mengatakan dia supine rotation, rotasi di sisi miring di sisi kanan, kemudian tengkurap, miring di sisi kiri, telentang lagi gitu rotasi ada 15 menit, boleh silahkan. Tapi intinya kalau pasien sudah adaptasi dan dia paham bahwa tengkurap itu untuk dia, buat parunya, bukan paru kita, pasien akan sanggup dan dia akan bertanya, dokter apa yang saya bisa kerjakan untuk kontribusi supaya saya lebih baik gitu. Saat pasien yang seperti itu insight-nya luar biasa, dia menerima kondisinya, itu salah satu keberhasilan program rehab. Karena program kami gagal kalau pasien depresi, pasien demotivated, pasien tidak mau tahu gitu ya, aduh udah, kami nggak bisa apa-apa. Kami cuma ingatkan, nanti setelah Bapak sembuh, masalahnya dimulai, bukan sekarang. Nanti akan ada fibrotik yang hebat, paru-parunya nggak bisa mekar, Bapak duduk utuh secara manusia, tetapi tidak bisa beraktivitas karena disfungsi parunya, modalnya nggak ada gitu. Kayak kita punya dompet cuma tipis dompetnya, nggak bisa banyak yang dimasukkan. Meskipun uang di ATM banyak gitu, Dokter Nia dan Dokter Fadel mungkin bisa bermanfaat. Atau mungkin ada yang perlu saya tambahkan, Dokter Fadel? Baik, Dok, sudah sangat jelas, Dok. Terima kasih, Dokter Fadel. Dokter Nia Ramawinata. Selanjutnya dari Dokter Abraham, Dok, dari Relawan Wisma Atlet. Mohon izin, Ya, Dokter, Dok. berapa lama follow up latihan pernapasan yang optimal untuk perbaikan fungsi pernapasan post COVID-19? Terima kasih, Dok. Baik, Dok. Ini follow up mungkin maksudnya monitoring ya. Kalau monitoring untuk semua program latihan, kalau pasien home program atau pasien outpatient, kami monitoring tuh menurut ATS, ERS atau American Thoracic Society atau European Respiratory Society, rekomendasi dari task force-nya minimal 4 minggu, Dok. Gitu. Tapi kalau pasien rawat inap, dokter enggak apa-apa. Tiap hari kerjakan tiap pagi, tapi time base-nya harus sama ya, Dok. Jangan satu pagi, satunya siang, satunya sore, karena semua berpengaruh. Faktor lingkungan berpengaruh, faktor hormonal berpengaruh, faktor sirkadian berpengaruh. Jadi tolong di waktu yang sama. Supaya tahu aja, Dok. Paling mudah follow up-nya dokter pakai saturasi. Kalau saya tahu di beberapa ruangan kan tidak ada saturasi, dokter bisa kerjakan hit breath count test. Suruh ngitung, Dok, pasiennya. Ada di videonya di RSD CWA Academy, Dokter Abraham nanti bisa lihat. Nanti jadi pasien tinggal lapor ke Dokter Abraham, bisa ngitung berapa Pak hari ini. Bisa disuruh breath taking nggak, tarik nafas bertahap. Ada latihan pernafasan ada banyak, RSDC juga punya. Silakan pasien mengikuti yang sesuai dengan keyakinan dia. Tapi breath taking atau pemanfaatan narik nafas bertahap tolong dikerjakan, itu paling gampang, paling mudah, nggak banyak aktivitas, nggak perlu apa-apa, modalnya cuma niat, hidung dan mulutnya gitu. Kalau dia masih bisa menghirup, bisa sedikit-sedikit, bisa banyak, nanti kelihatan berapa banyak dia bisa pampatkan di dalam paru-parunya. Mungkin tarik nafas 2 kali, ada yang sampai 8 kali bisa, tergantung dari perbaikan dari parunya mengembang. Itu akan nampak, Dok. Nanti dengan bangga dia akan lapor ke kita. Tapi kalau pasien demotivated, pasiennya abulia, nggak mau apa-apa, depresi, ya itu yang sulit. Tapi mungkin tetap bisa dikerjakan. Ya, sambil kita doakan semoga Tuhan jaga ya, karena hanya dia yang bisa memperbaiki kondisi dia. Kita sebagai nakes kan hanya bisa
mengawal agar dia mendapatkan informasi, agar dia bisa menjalankan di masa dia terpapar sampai dengan dia survival pasca COVID. Demikian Dokter Fadel. Ya, Dokter mungkin Aga. kalau bingung bisa lihat video edukasinya Dokter Chandra Dok, ya, untuk Iya Dok, betul. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Andri dari RSBM. Proper positioning latihan napas untuk optimasi fungsi napas pada pasien-pasien yang ada komorbid PPOK atau pneumonia. Apa dari dokter ada rekomendasi yang standar terutama pasien-pasien di perawatan posko? Oke, terima kasih ya dok. Ini pertanyaannya luas sekali ya dok, nggak cuma luas sekali. Karena apa? Pneumonia ada banyak. Kita tidak bisa menggabungkan PPOK dan pneumonia dok, karena pneumonia itu adalah gangguannya tingkatnya di jaringan parenkim atau restriksi. Kemudian PPOK, gangguannya itu di obstruksi atau mengeluarkan nafas. Jadi satunya adalah inspiratory base, satunya expiratory base. Latihannya beda. Dan itu tidak bisa membuat standar satu persatu karena tubuh manusia tidak dikotak-kotakkan, tidak bisa. Oleh karena itu mungkin harus perlu assessment dari rehabilitasi medik untuk melihat apa yang diberikan pertama kali, karena tidak semua akan diberikan A sampai Z sekalian gitu. Tapi dokter kalau proper positioning ditanyakan, pertanyaan dokter Andri ini sangat bagus gitu. Jadi posisi apa dulu? Optimal positioning. Kalau pasien itu dirawat karena COVID, usahakan dia miring. Kalau dia nggak bisa miring, tengkurap. Kalau nggak bisa tengkurap, modifikasi prone. Gitu dok. Kalau pasien itu ada komorbid PPOK, lah ini yang repot. Kenapa? Karena dia nggak bisa tarik nafas dengan banyak karena air trapping, udara yang terjebak di dalam paru-parunya banyak. Untuk pasien seperti ini, dokter buang dulu yang terjebak, kuras dulu udara yang terjebak. Namanya pulse sleep breathing, tarik nafas dengan mencucu dok. Jadi kosongkan dulu dengan cara kita mengeluarkan CO2 yang ada di dalam, gitu ya, seperti meniup fluid ya dok, tapi tidak bersuara ya. Jadi mengecilkan rongga mulut, jadi seperti mencucu gitu, ekspirasi, dikeluarkan nafasnya sampai dia merasa nyaman, baru kemudian ditarik nafas. Jadi dia bisa saja tuh buang nafas dulu secara mencucu, mungkin berapa kali, 3 kali sampai 5 kali, kemudian breath taking sambil posisi prone otomatis gitu. Kalau pasien PPOK tergantung dari severity-nya dok. Kalau yang berat boro-boro kita suruh gerak sendiri, harus kita gerakkan. Karena dokter bisa lihat nanti selai-iganya melebar gitu ya. Jadi karena banyaknya udara yang terjebak di dalam yang tidak bisa keluar, emfisematus atau mungkin malah giant bule yang sudah siap pecah gitu, bisa pneumotorak gitu dok. Jadi hati-hati, dari ronsennya ada. Tapi di mana dok awareness kalau di vaskes pertama? Dokter tanya saja, dia merokok nggak? Merokok, merhisap itu betul-betul orang-orang yang merokok itu benar-benar yang kita harus tanyakan berapa. Indeks Brickman dokter tahu itu bisa diukur berapa, apakah dia masuk kriteria perokok berat, ringan, sedang gitu. Nah di situ kalau perokok berat udah dipastikan dia pendaftaran PPOK, mungkin belum bergejala aja, tapi ditambah COVID, buangnya susah, masuknya susah lagi gitu karena parunya sudah penuh isian. Gitu. Itu jadi dokter pertama positioning dulu, kemudian lihat gejalanya. Kalau kebetulan dia PPOK yang pneumonia, ya tadi buang dulu isinya, tarik nafas bertahap. Tarik nafas yang paling gampang lah rekrutmennya adalah dengan positioning, dengan prone atau modified prone. Demikian dokter Fadel. Baik, jelas sekali dok. Kemudian dok, dari dokter Dewi Indah, Rewan Wisma Atlet, apakah Anda kontraindikasi prone position pada pasien COVID-19 dengan simptom ringan, sedang, berat? Pasti dok. Dokter Dewi kan tahu kita mengevaluasi kan ya, dokter pasti suka ditanya ROX index-nya bagaimana, improve score-nya bagaimana. Pasien-pasien dengan risiko perdarahan hati-hati untuk proning. Karena itu bisa membuat memar, bisa membuat ada geseran, yang mungkin ada perdarahan subkutis, mungkin juga tertariknya urine kateter, atau mungkin ketariknya dari central vein, CVP, atau intubasi jadi extube nggak sengaja karena proses membalikkan atau memprunkan. Oleh karena itu ada modified proning dong, dimiringkan dulu, adaptasikan dulu, dibetulkan dulu periferalnya, baru kemudian ditengkurapkan gitu. Jadi ringan sampai berat, ringan dia bisa self proning dok, pasien ringan sampai moderate dengan HFNC itu bisa self proning selama dia tidak diintubasi. Kalau dia dilakukan di knockdown kemudian dia nggak sadar, baru kita bantu untuk proningnya. Kalau yang lain dia kita motivasi untuk proning sendiri. Pasien hanya diproningkan saja saturasi membaik dok.
gitu. Dan itu nggak main-main di saat ini karena kita keterbatasan tenaga, keterbatasan apapun. Jadi kalau ada yang dirubah kemudian konsultasi ke Dokter Indah, mungkin tahu Dokter Indah ada di RSDC, pasti tahu, pasti keluarganya nanya, temennya nanya, PRON nomor 1 PRON. Nomor 1 PRON, kemudian breadstak, hitung nafas, kapor ke Dokter Indah, dia bisa ngitung berapa hari ini. Kalau itu nggak bisa sampai 5, nggak bisa melewati angka 10, nggak bisa melewati angka 20, penurunan akan kelihatan, Dok. Hitung nafas dari hari ke hari itu nambah atau turun gitu. Tapi hitung nafasnya nggak boleh cheating, nggak boleh curang. Tarik 1, 2, nggak boleh. Betul-betul dalam satu tarikan nafas karena ini bukan lomba, tapi adalah objektivitas kondisi nafas dia untuk oksigenasi dia hari ini yang dikaitkan dengan energi untuk menarik nafasnya gitu. Jadi kalau dia tarik nafas, menghitung coba 1, 2, 3, habis. Ya sudah, itu kemampuannya saat itu segitu. PRON kan cepet, tolong tarik nafas sambil breadstak saja, tarik nafas santai gitu. Kita tidak rekrut yang lebih banyak karena itu yang paling kita kerjakan di awal, Dok, untuk membantu support karena kita sama-sama tahu fasilitas kesehatan di mana-mana penuh. Setidaknya kita lakukan tadi, kita bisa menyumbang sesuatu, mungkin teman-teman yang di RSDC juga memiliki ilmu untuk disebarkan ke teman-teman sejawat yang lain yang seperti saya sharing saat ini, sehingga minimal with the minimal resources kita bisa berikan hasil yang untuk sumbangsi kita untuk negeri ini. Begitu Dokter Dewi Indah, Dokter Fadel, terima kasih. Baik, sudah sama menjawab untuk pertanyaan dari Dokter Dewi Indah. Pertanyaan selanjutnya dari Dokter Yudi Prastio dari RSUD Dokter Sujono Selong. Bagaimana pilihan teknik fisioterapi respirasi untuk pasien COVID-19 kondisi tidak sadar atau menunggu perbaikan baru memulai fisioterapi? Selain fisioterapi latihan, apakah ada fisioterapi menggunakan alat? Oke, Dok. Terima kasih Dokter Yuli Prasetyo. Sebenarnya itu tindakannya bukan fisioterapi saja ya, Dok. Jadi tindakan itu tindakan rehabilitasi medik karena kita tidak melakukan aktivitas fisik saja, positioning dikerjakan bahkan untuk beberapa yang ada gangguan sampai dengan disartri, sampai dengan ada gangguan menelan karena rata-rata pasien yang tirah baring lama itu menelannya pun terganggu. Jadi pasien, sedangkan kita liur itu diproduksi setiap saat sehingga liur itu kita sendiri yang memenuhi paru-paru kalau dia menelan tidak baik, apalagi usia tua dengan kesadaran menurun atau dengan hipoksia kita kenal sebagai presbisfagia atau gangguan menelan pada orang tua. Tidak semua orang tua, kadang-kadang umur belasan sampai dengan umur 20-an, umur generasi Dokter Fadel, kalau dia lagi bicara kemudian batuk-batuk, itu dia menelan sendiri liurnya. Salah satu pendaftaran geriatri nantinya. Karena gangguan menelan sudah mulai muncul, berarti ada diskoordinasi antara buka tutup pita suara dan tempat makan gitu. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi di saat itu terapis untuk suara, untuk menelan juga bisa turun gitu. Juga untuk membantu, dan nursing apalagi critical care nursing itu jago untuk menjaga oromotor juga gitu. Jadi oral hygiene dan lain-lain itu jadi seperti kerjaan suatu tim, Dok. Tim rehab bagian dari tim intensive care dan tim dari tim ICU di Rumah Sakit Persahabatan, juga di tim RSDC WA Kemayoran. Tidak menunggu tidak sadar, Dok, dari awal as soon as possible dikerjakan dari yang mulai bisa dikerjakan seperti tadi di paparan saya. Bisanya positioning gitu. Adakah alat? Ya kalau untuk controlling inflamasi, alat tertinggi kita menggunakan high laser untuk controlling inflamasi. Tapi alat itu sangat mahal, tidak semua punya. Apabila sudah ada dahak banyak, kita punya kafesis kalau di critical care di Persahabatan untuk alat sedot dahak lah gampangannya. Tapi itu tekniknya nggak gampang, harus skillful person yang mengerjakan. Jadi kami pun konsultan rehabilitasi respirasi yang mengerjakan di Persahabatan gitu. Jadi kalau tidak bisa kami memberikan secara mudah, tetapi positioning optimal itu semua bisa mengerjakan. Nggak usah dokter, bisa mengerjakan. Jadi itu yang lebih penting, Dok, tidak perlu alat. Alatnya sudah built-in di pasien itu. Asal dia mau, ada minat, ada niat, dan dia mau bertengkurap, dan dia mau melakukan arahan untuk pernafasan. Itu yang terbaik. Begitu Dokter Fadel. Jawaban saya untuk Dr. Yuli Prasetyo. Ya baik, Dok. Sudah menjawab juga untuk pertanyaan dari Dr. Yuli Prasetyo. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Dr. M. Reza dari RS Primaya Bekasi. Pada pasien COVID derajat berat dengan saturasi kurang dari 92, dan ada PPOK derajat sedang. Goal apa yang dicapai dari sudut pandang AFR? Oke, terima kasih banyak Dr. Fadel. Terima kasih Dr. M. Reza dari Rumah Sakit Primaya Bekasi.
Goal kami otomatis perbaikan dari saturasi, Dok. Kami yang bisa support tim pelaksanaan COVID adalah hal itu. Apabila pasien derajat sedang, kemudian awake pasiennya masih sadar, dia tidak disoriented ya Dok, karena dengan D-dimer tinggi juga pasien kadang-kadang disoriented, apalagi hipoksia lama gitu. Jadi pasien paham ya kita suruh tengkurap atau kita tengkurapkan gitu. Tetap prone, pasif lung recruitment itu sedang. Yang dirawat di persahabatan itu sedang sampai dengan kritis, tidak ada yang ringan. Dan kami suruh tengkurap. Jadi di IGD kami masuk itu hanya untuk nyuruh tengkurap. Makanya selalu teman-teman yang adik-adik di sejawat di Wisma Atlet saya bilang tolong ya prone ya Dok, tengkurap ya Dok, dari mulai IGD jangan anggap enteng. Karena seringnya malah didudukkan, ditegakkan. Taunya posisi mengatasi sesak itu duduk tegak, bukan di COVID ini tengkurapin. Berbeda ini lung recruitment-nya. Ini bukan serangan asma, ini COVID. Kalau serangan asma boleh didudukkan, boleh dia meluk bantal ke depan, boleh kan, itu gangguan obstruksi. Ini restriksi. Jadi dia tolong ditengkurapin, nggak bisa tengkurap miring gitu. Kayak meluk bantal mau meluk guling gitu ya Dok ya, kayak mau tengkurap gitu. Iya, boleh silahkan. Itu memperbaiki rekrutmen paru. Gitu. Apalagi saat ini udah tengkurap gitu. Tengkurap, perbaiki tidur. Karena beberapa pasien ini stresnya kan luar biasa. Namanya mendapatkan info kalau dia antigen positif aja udah stres orang, apalagi dikasih tahu PCR-nya positif. Apalagi kalau mendapatkan orang-orang yang ngeyel ya Dok, susah diinfokan gitu. Yang tadinya melanggar prokes begitu positif ribut. Ya mau tidak mau sekarang yang harus hiji baku, dia harus berjuang, tengkurap. Prone, breathtaking, kerjakan gitu. Ada yang memang, aduh aku harus gimana ya, perbaiki polanya. Kalau kamu tidur tetap harus cukup, karena yang namanya sickness anoreksia pasti terjadi di awitan. Dia nggak mau makan, ya udah nggak apa-apa, tubuh itu, kucing kita juga begitu Dok, kalau lagi infeksi pasti diam aja, nggak mau makan, dia tidur aja, sampai kemudian diperbaikan di hari kedua, hari ketiga, dia mulai tubuhnya mulai perang itu, melawan sakitnya. Jadi berikan hak tubuh untuk tidur, jangan begadang kepikiran malah WA kanan kiri itu jangan, matikan aja HP sesuai dengan siklus diurnal, jam 8, jam 9 berangkat tidur, matikan semua lampu supaya betul-betul brain stimulus untuk awake nggak ada, dia tidur dengan baik, kemudian bangun pagi dan makan dengan otomatis. Kalau dari kami di persahabatan kita usahakan tolong jangan terlalu tinggi asupan karbohidrat atau gula, karena banyaknya tuh terima itu Dokter Fadel terima hibah dari luar Dok, dapat susupan entah minuman manis kayak apa gitu ya Dokter Fadel ya, itu yang di luar dari takaran dari ahli gizi kita gitu. Kalau itu yang bahaya. Nggak suka makanan rumah sakit, dapatlah dari kami yang repot. Begitu dapat over karbohidrat atau over gula, nanti CO2 yang dibentuk dari hasil overload itu banyak, pasien belum dilatih udah sesek. CO2-nya numpuk di dalam, hasil pemecahan karbohidrat kan CO2. Jadi tolong jangan lebih dari yang sudah diatur oleh penata gizinya. Mereka mempunyai dasar ilmu yang luar biasa untuk menghitung itu. Tolong patuhi ahli gizi, tolong patuhi dokter spesialis gizi klinik yang ada di rumah sakit tersebut. Nggak enak ini Dok, nggak mau. Ya kalau nggak enak, mau dari luar, ya kalau bisa protein lah ya. Karena itu penting untuk lagi illness seperti ini gitu. Kalau diantarin telur rebus, telur ayam kampung yang rebus atau ikan silahkan, tapi janganlah semua fast food, karena di Indonesia ini rata-rata sajen di kanan kirinya itu Mari Regal ya Dok ya, mungkin biskuit apa gitu segala macam biskuit itu komplit kanan kiri, yang saya tahu itu bukan dari rumah sakit. Gitu. Itu yang repotin kami Dok, belum apa-apa udah desat karena CO2-nya naik. Kan rugi juga dilatih, sebel kita. Jadi kalau memang mau CO2-nya jangan naik, ya tolong itu gratifikasi dari luar itu tolong jangan diterima gitu. Keluarga jangan infokan kalau ngasih protein. Asupan protein silahkan gitu. Ya adanya makanan rumah sakit bukan makanan hotel ya pasti nggak enak, tapi gizinya sudah terukur gitu. Tolong dimakan semampunya, kan yang bisa berjuang untuk badannya ya pasien sendiri. Tapi kalau dapat pasien yang manja ya memang repot Dok. Tapi ya itu COVID ini pilihan hidup ya, dia menentukan jalannya.
pasien ini mau jalannya jalan yang lurus dan baik atau yang belok-belok, itu dia yang menentukan. Tapi kita mengawal, jadi kita nggak salah, nggak dijewer sama Tuhan gitu dok. Kalau kita sudah mengatakan dan tidak ada penyesalan buat dia nanti pasca COVID-nya, kok paru-paruku mengkeret ya. Gitu kan udah dikasih tahu. Ya dokter kan nggak ngasih tahu banget kalau itu bakalan beneran. Loh, kan saya sudah infokan, sekalinya yang mengkeret itu nggak balik lagi, orang parunya nggak diganti. Tenaga kesehatan kan terima servis nggak terima ganti onderdil. Pasti itu penyesalan di belakang, kalau di depan pendaftaran kan dok. Jadi dari dokter Reza ya itu tadi dok. Dari kami goalnya adalah perbaikan saturasi, perbaikan oksigenasi dengan cara optimal positioning untuk di awal. Terima kasih Dokter Fadil. Ya, baik, sudah jawab dengan jelas sekali dok ya untuk Dokter Reza. Kemudian ada lagi dok dari Dokter Indah dok. Saat pasien sudah pemulihan atau pulang ke rumah, selain rehabilitasi yang diberikan, apakah ada olahraga tertentu dok yang bisa dilakukan secara bertahap untuk memaksimalkan proses rehabilitasinya? Oke Dokter Indah, terima kasih banyak. Kami mengawal untuk perbaikan respirasinya. Kalau untuk olahraga dan lain-lain banyak dok, pasti teman-teman dari fisioterapis juga memberikan arahan, teman-teman dari kedokteran olahraga juga memberikan arahan, teman-teman dari kedokteran okupasi juga memberikan arahan. Itu semua untuk sebaik-baiknya kepentingan pasien. Karena bila pasien itu saya, seperti prinsip akreditasi, kita mau mutu yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Silahkan dikerjakan banyak. Banyak hal dok, berbeda dengan tiap pasien. Karena kalau task oriented artinya kalau pasien itu tadinya atlet dayung gitu ya, latihannya ya sebelumnya rowing atau latihan untuk mendayung. Kalau sebelumnya sepeda ya aktivitasnya latihannya untuk lower extremity untuk sepeda. Kalau latihan pasien itu duduk lama untuk mengajar, latihannya respirasi untuk pernafasan atau bicara. Karena speech clarity atau kejernihan dari nafasnya dan kemampuannya untuk bicara dalam waktu panjang penting untuk menunjang pekerjaannya sebagai dosen atau sebagai pengajar atau mungkin talent untuk di media dan lain-lain gitu dok. Karena itu harus task oriented base, tidak bisa dipukul rata semuanya. Kami mengawal untuk memperbaiki restorasi sistem respirasinya. Untuk kedepannya banyak hal yang untuk bisa disesuaikan proses rehab untuk kembali ke posisi fungsional seoptimal mungkin ya dok, tidak semaksimal karena nggak bisa kembali seperti posisi sebelumnya dok, tergantung dari dampak yang terjadi di impairment di tingkat jaringannya. Demikian dokter Fadil. Baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya dari dokter Sartika. Terkadang terdapat pasien yang sesak baru dikenal dan telah kita edukasi untuk prone position. Namun terhalang karena berat badan yang overweight, bahkan obesitas. Kira-kira posisi apa saja yang digunakan? Ya, baik Dokter Fadel, Dokter Sartika, terima kasih. Itu memang masalah berjamaah ya dok. Karena pasien obesitas itu salah satu komorbid yang dihantam sama COVID ini. Luar biasa. Kalau udah para obesitas itu betul-betul harus konservasi, harus betul-betul berjibaku dulu untuk menurunkan berat badannya, memperbaiki kondisi metabolisme. Karena dia obes sudah pasti metabolisme itu tidak betul. Berarti ada penumpukan berlebihan, dari energi yang tidak efisien di dalam badannya, atau ada asupan yang berlebihan, atau mungkin pengeluaran kurang karena dia mager, kurang olahraga selama pandemi. Yang olahraga tinggal mulutnya ya dok, jadi banyakkan asupan. Jadi itu betul-betul sebelum COVID tolong ingatkan juga mereka untuk mengendalikan berat badan. Karena itu gampang diwacana, susah mengerjakan. Kalau pasien dengan obes kemudian kita ketemu kita bagaimana? Minimal lakukan modified proning dok, miring yang tadi saya infokan. Posisinya miring, kemudian miring menuju tengkurap. Anggap perutnya itu jadi bantal dok, udah dia miring, minggir sampai ke pojok tempat tidur, kemudian dia miring atau tengkurap. Karena pasien 100-an lebih itu bisa untuk miring dan menuju tengkurap dok. Jadi kayak belok guling dokter Sartika. Mungkin dokter Sartika bisa ini ya mudah kalau tengkurap sulit. Kalau pasiennya sadar ya dok, kalau tidak sadar mau tidak mau dokter harus miringkan. Cara miringnya gimana dong? Berat banget. Dokter tarik selimutnya dok, jangan badannya. Jadi pasien itu dikatupkan, kalau di video di RSDCWA yang untuk nakes dokter lihat itu ada seperti di bedong dok. Selimutnya dipegang kanan dan kiri, kemudian dibalik dengan selimut. Gitu. Jadi selimut yang ditarik, didongkraknya pakai selimut. Dokter jangan dorong pakai badan. Remuk yang dorong nanti.
Efisiennya begitu. Lihat nanti lebih detailnya di videonya RSDCWA Academy, ada di situ, Dok. Ya. Semoga manfaat, Dokter Sartika. Kalau ada yang kurang jelas, Dokter Sartika boleh langsung bicara. Ya, karena Udah. silakan Dokter Sartika bisa. Dokter Sartika. Kira-kira jelas penjelasan saya? Oke, oh jelas. Oke. Oh, sudah jelas. Semoga manfaat ya, Dok. Ya. Oke. Baik. Oh, ini Dokter Dokter Nia. Dari RSUD Pasar Minggu. Iya, Dokter Nia. Untuk pasien dengan obesitas di lapangan cukup sulit dengan front position, dok. Di ICU seringkali obesitas masuk dengan RDS severe, baru sebentar prone, rata-rata pasien menyerah dan cenderung memilih kiri atau kanan. Apakah ada alternatif yang nyaman bagi pasien RDS dengan obesitas untuk memperbaiki oksigenasinya? Mungkin miring tadi, dok. Iya, ini sehati sama Dokter Sartika. Jadi Dokter Nia, pertanyaan kedua ya. Jadi Dokter Nia untuk obesitas memang saya tahu tadi, Dok, banyak. Jadi kalau dokter mau miringkan memang. Alternatif lain yang untuk memperbaiki oksigenasi hanya benar melakukan ini, Dok, modified prone ya, Dok, optimal positioning-nya. Tidak ada cara lain, Dok. Sebetulnya ada yang namanya rotation bed, Dok. Jadi tempat tidurnya muter sendiri. Tempat tidurnya itu bisa miring, bisa telentang, miring lagi dengan pengaturan kayak reclining bed kita kan biasanya cuma tegak kan, sandar. Kalau ini bisa rotasi. Tapi tidak mudah mencari bed itu dan harganya lumayan mahal, Dok. Jadi rotatory bed itu digunakan untuk memiringkan pasien terutama yang obes-obes begini gitu. Jadi dokter nggak terlalu berat gitu. Tapi pakai strap ya, Dok, kalau enggak yang risiko jatuh juga ada. Jadi pasien-pasien ini minimal dokter kerjakan miring saja. Tapi miring hati-hati ya, Dok, dijaga. Kalau dia tidak sadar atau apa, tolong dicek tangannya kebas atau tidak, karena bisa terjadi brachial injury gitu. Jadi artinya brachial nerve atau saraf-saraf yang ada di pundak kalau ketiban oleh berat badan yang luar biasa, itu bisa terjadi nerve palsy. Tangannya kok tahu-tahu kok drop hand, ngeplek gitu. Itu karena dari sininya ketiban. Jadi ada iskemik di daerah bahu. Jadi itu mungkin harus perlu ditahan. Makanya posisinya harus posisi menuju tengkurap atau pakai guling. Gitu, Dok. Begitu dari saya, Dokter Nia. Semoga manfaat ya, Dok. Stay healthy ya. Ya, baik. Sudah menjawab pertanyaan dari Dokter Nia tadi, Dok, ya. Kemudian dari Dokter Yuli lagi, Dok, Yuli Prestio, untuk fisioterapi untuk ageusia dan anosmia nih, apakah ada, Dok? Karena kan cukup banyak pasien dengan COVID-19 mengalami gejala tersebut dalam jangka panjang. Oke, baik, Dok. Kalau di awal berarti kan inflamasi akut. Terima kasih, Dokter Yuli Prastio. Kalau di akhir berarti itu kan low grade inflammatory sisa dari long COVID. Jadi berbeda, Dok, ininya. Kalau di awal biasanya sejawat THT kami di Rumah Sakit Persahabatan sih menyarankan untuk dicuci atau nasal wash kalau di awal. Tapi kalau di akhir kan inflamasinya sudah low grade dan itu persisten. Ada di beberapa jurnal diberikan modalitas untuk laser, Dok, light stimulated emission radiation atau low level laser atau high laser. Di kami ada di modalitas rehab dipasang itu, Dok, dipasang di daerah nasal atau dilakukan di daerah-daerah tertentu yang diindikasi ada low grade inflammatory. Itu bisa, tapi apakah efisiensinya bagus itu dilakukan penelitian di Eropa dan saya tidak punya pengalaman untuk yang upper respiratory syndrome. Kalau kami di Rumah Sakit Persahabatan biasanya nyebutnya ini sebagai United Airway, dari mulai upper airway artinya hidung, sinus, kemudian pangkal pernafasan atas, kemudian sampai dengan upper respiratory, itu adalah United Airway karena saling berpengaruh dan saling terganggu. Ada sinus, suatu saat bisa pneumonia, ada pneumonia, suatu saat bisa sinusitis gitu. Jadi untuk pasien yang post COVID bisa. Saya sendiri punya pengalamannya untuk post COVID mengendalikan inflamasi dengan menggunakan high level laser di diafragmanya ataupun di daerah parunya, Dok. Tapi itu kita lihat dalam posisi yang dilihat adalah indikator monitoring untuk fungsi, karena saya tidak melihat sitokinnya bagaimana, saya tidak melihat bagaimana indikator inflamasinya perbaikan atau tidak. Karena untuk melakukan suatu intervensi klinis atau clinical trial pada pasien new emerging ini kan ethical clearance-nya luar biasa. Jadi kami baru mengerjakan case series untuk post COVID. Tapi kalau untuk randomized critical
trial betul RCT yang betul-betul dikerjakan belum pernah untuk kasus new emerging ini. Tapi apakah itu bisa diatasi, dihilangkan? Atasinya dengan mengatasi inflamasi, Dok. Bisa dengan tindakan dari rehabilitasi, bisa tindakan non-rehabilitasi, bisa medikamentosa, bisa non-medikamentosa. Karena itu efeknya karena inflamasinya terganggu. Tidak hanya anosmia dan agesia, itu hanya sekitar mungkin 2% dari kasus post-COVID. Karena ada lagi, saya jadi kayak orang asma, pasiennya bilang begitu gampang sesek, napasnya mengas. Karena low inflammatory grade-nya itu ada persisten di jalan nafas. Itu juga harus diatasi, karena dia jadi asma pasca COVID. Ada yang sendi-sendinya bengkak, nyeri-nyeri sendi pasca COVID. Karena sekitar 20%-nya juga ada itu. Musculoskeletal effect post-COVID, jadi encok karena habis COVID. Bisa, karena low grade inflammatory sistemik, bisa di mana saja. Demikian, Dok. Jadi tidak poin-poin satu, karena manusia itu demikian luar biasa. Kita lihat mana yang paling mungkin kita perbaiki. Apakah gangguan penciumannya itu mengganggu fungsi? Kalau parunya oke, kita dominasi ke parunya. Orang-orang yang sudah asma, orang-orang alergi itu sudah lama hiposmia ya, Dok. Jadi susah mencium bau itu sudah lama. Salah satu nikmat yang memang terganggu pada waktu pasca badai karena badai sitokin infeksi COVID. Demikian, Dr. Fadel. Baik, sudah menjawab dari pertanyaan dari teman-teman ya, Dok. Baik, Dok. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan untuk take home message-nya untuk para peserta ICU dasar pada kali. Baik, terima kasih Dr. Fadel. Pertama kali terima kasih kepada teman-teman sejawat atas atensinya terhadap apa yang bisa kami sumbangsihkan untuk rehabilitasi medik bagi pasca COVID, bagi COVID-19, mulai dari infeksi awal sampai dengan dirawat, discharge, dan dilakukan perawatan pasca COVID atau berkembang sampai dengan long COVID. Yang seperti tadi saya ringkas, nanti slide ada di panitia, silahkan dokter kalau mau diminta. Buat saya, tolong dijaga kalau ketemu dengan pasien yang kemudian infeksi COVID ataupun keluarganya yang belum terpapar, tapi ada riwayat kontak, tolong dok dievaluasi kemampuan hitung nafasnya bagaimana. Apakah dia bisa prone? Apakah dia bisa latihan pernafasan? Apakah dia bisa breathtack atau mampetin udara nafas? Kalau bisa tolong jaga. Karena itu satu-satunya aset. Buat kami lebih baik preventif daripada kuratif atau rehabilitatif. Jadi kalau bisa dari awal dijaga, otomatis kita punya aset yang cukup berharga untuk bertahan selama pandemi ini. Karena tadi yang saya utarakan di belakang, once you cannot breathe, nothing else matter. Sekali nggak bisa nafas, tak ada satupun rupiah yang bisa membeli nafas itu kembali. Terima kasih, Dr. Fadel. Ya baik, terima kasih Dr. Siti Chandra atas materi dan pesan-pesannya yang luar biasa.